Tahukah teman-teman, tanggal 22 Maret 2019 lalu, kita memperingati Hari Air Sedunia loh. Tujuan diperingatinya Hari Air Sedunia adalah untuk menyadarkan kita pentingnya air bersih bagi kehidupan. Meski air bersih penting untuk kehidupan di bumi, sumber air bersih ternyata sudah mulai berkurang teman-teman. Nah, beberapa waktu lalu, kakak redaksi Bobo mengikuti kegiatan selusur siklus air bersama Danone Aqua. Dalam kegiatan ini, kita jadi tahu kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk mendukung penyelamatan sumber daya air. Kegiatan Bobo dimulai dengan melihat proses produksi air minum kemasan di pabrik Aqua yang ada di Cianjur. Kemudian, Bobo juga melihat program perlindungan sumber daya air di Taman Keanekaragaman Hayati dengan penanaman berbagai jenis tanaman obat-obatan. Jadi ada 12 tahapan atau 10 tahapan lebih kalau kita mau nanam pohon yang baik dan benar. Berapa sih pohon yang harus ditanam setiap orang di sini? Kita kan sebenarnya pakai kereta api, apalagi pakai mobil, pakai pesawat terbang, pakai di rumah pakai kompor. Itu adalah karbon kita dan harus ditebus dengan pohon. Kemudian, pengenalan proses pembuatan sumur resapan atau disebut juga biopori. Salah satu konservasi adalah kita membuat lubang biopori. Ada yang tahu nggak apa fungsi lubang biopori seperti ini? Nah, ini cara buatnya adalah menggunakan ini lubangnya, ininya alatnya. Alatnya bisa dibeli di toko alat bahan itu bangunan atau bisa pesen di IPB. Caranya buatnya di gini. Nah, gitu kan? Ini udah dibuat gitu. Diangkat, tanahnya dibuang. Ada yang tahu nggak fungsi dari biopori ini? Supaya apa yo? Nah, fungsinya ada minimal ada 3 fungsi. 1, untuk menyerapkan air ke dalam tanah. Supaya air itu hakikatnya adalah meresap ke dalam tanah. Jadi dia bisa membersihkan diri, keluarnya menjadi mata air. Kedua, supaya tidak terjadi banjir. Ya kan? Air kalau masuk ke lubang-lubang ini kan banjir tidak mengurangi untuk banjir. Ketiganya, tanah menjadi subur karena ada pupuk, kita bisa pakai pupuknya atau tanah mengandung air bisa lembab, jadi bisa lebih subur gitu. Nah kalau sudah diisi dengan ini sekam nih. Nah sekam, diisi sekam. Kalau nggak ada sekam, diisi dengan sisa-sisa tanaman. Nah kalau gitu sampai penuh, udah diisi sekam, sisa tanaman, baru dipasang ininya. Ininya banyak dijual di toko-toko bangunan ya. Ini harganya sekitar 25 atau 30. Ini tutup biopori. Khusus tutup biopori seperti ini. Nah, jadi air bisa meresap ke sini. Jadi kalau hitungan tadi satu rumah yang ukuran 100 meter, berarti kita harus buat 100 biopori supaya air masuk ke dalam tanah. Begitu. Mari kita cintai lingkungan dengan cara membuat biopori. Terima kasih. Lalu mengunjungi petani organik Cianjur. Di greenhouse karena memang tanaman paprika ini tanaman khusus ya, varietas khusus. Jadi kita perlakuannya jangan khusus karena ini memang sebenarnya paprika itu dari Belanda ya awalnya gitu. Jadi ya bukan endemik dari Indonesia. Jadi perlakuannya harus khusus seperti ini di greenhouse karena kita harus meredus. Ini adalah plastik khusus, itu plastik UV di atas untuk meredus UV dari sinar matahari. Jadi ketebalannya itu khusus ya. Jadi jangan full paparan sinar matahari mengenai paprika ini. Terus berikutnya adalah mempertahankan suhu ruangan. Ya, jadi ruangannya ini juga tidak boleh terlalu kering, juga tidak boleh terlalu lembab. Terus berikutnya terkait masalah hama juga. Jadi dengan dipakai greenhouse seperti ini, otomatis seperti belalang dan sebagainya tidak langsung bisa masuk ke area sini. Dan yang terakhir, berdialog dengan pakar hidrologi, Bapak Dr. Nana Mulyana Arif Jaya dan Bapak Karyanto Wibowo tentang konservasi sumber daya air. Nah, kalau kita lihat siklusnya, hidrologi itu seperti ini. Ini berlangsung setiap saat. Hari ini menguap dari daun,
dari tanah, ya kan? Karena ada radiasi matahari. Radiasi matahari datang pagi-pagi jam 6, mulai terukur, puncaknya nanti jam 12, kira-kira 13 watt per meter persegi, dan uap kira-kira 3 mili per hari. Jadi kalau 3 mili, 1 hektar itu 10.000 meter, kurang lebih 30 kubik air uap yang kelihatan dari pagi sampai sore. Itulah yang menyebabkan awan selalu ada. Ada gunung, Indonesia itu berkah luar biasa, matahari sepanjang tahun, curah hujan hampir 150 sampai 200 hari per tahun. Di belakangnya ada gunung, di tengahnya ada laut. Di depan ada laut. Maka kota Bogor kena kota hujan, dan di belakangnya di utara dan di belakang. Sehingga uap air dari Jakarta dipasang air lewat gunung, sehingga jam 4 sore dan 5 sore gunung hujan itu. Nah ini yang tidak pernah kita syukuri. Air kalau dicari di kitab suci di Al-Quran itu menggambarkan surga itu seperti suci. Secara garis besar di kita punya komitmen untuk menjaga siklus air, untuk memastikan bahwa air itu akan terus terjaga keberlanjutannya. Itu komitmen kita. Jadi di banyak tempat kita banyak lakukan inisiatif bersama-sama dengan para pihak, termasuk dengan Pertambangan juga di sini sebagai salah satu ekspor kita jaga keberlanjutan air. Nah, teman-teman, sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya kita harus menjaga kelestarian air. Yuk, kita rawat dan jaga terus sumber air dan lingkungan kita. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!